apa hanya meteng-teng-teng-tengan mebakte mantan aturan, setelah itu diaturkan di salah satu pura utawi di Merajan Kawitan, setelah itu dilungsur, kemudian sembahyang, setelah itu pergi. Apakah itu saja? Apakah itu yang disebut dengan bakti? Bakti itu adalah bakti, bakte, makte ini napi itu. Membawanya apa? Titiang. Diri kita yang dibawa ke pura itu. Diri yang seperti apa? Pikiran dari sudah mempersiapkan diri aja ke pura itu sudah dipersiapkan itu. Itu yang dipersiapkan pertama. Siap nggak diri kita ke pura? Kalau setengah-setengah lebih baik ya. Lebih baik itu kalau sudah ketulus ikhlas, tidak ada rasa tulus ikhlas, lebih baik diam saja di rumah. Karena juga apa ya dibilang, tanpa ketulus ikhlasan, karena atas dasar keterpaksaan, maka akan menghasilkan yang namanya keterpaksaan juga. Tuhan itu akan hadir. Tidak akan pernah hadir Tuhan dalam wadah yang tidak diisi dengan hal yang bersih. Itu tidak akan pernah hadir. Makanya kalau kita mau melihat Hindu, lihatlah dengan memang pandangan Hindu. Kalau kita melihat pandangan agama lain, lihatlah dengan pandangan agama yang lain. Misalkan Muslim, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen. Lihat dengan agama-agamanya tertentu. Jangan lihat agama Islam dengan lewat agama Hindu. Atau lihat agama Hindu lewat kacamata Islam. Itu. Jadi kalau kita belajar mengenai ilmu perbandingan agama, jadi kita sebenarnya semua agama menuntun untuk cinta kasih dan yakin tidak. Kalau masih ada di zona-zona menghujat, mencaci maki, berarti itu sudah bisa kita katakan itu sudah tidak keluar dari yang namanya agama itu. Atau keyakinan. Karena keyakinan itu tumbuh atas dasar rasa dan diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Rasa kan hanya rasa-rasa mantan. Asana kini, asana gitu, itu tidak hanya begitu, tetapi juga dasari dengan ilmu pengetahuan. Umat sedharma dimanapun berada, jadi kenapa yang penting menguatkan serada puniki, supaya tidak gampang kita terpancing. Karena kan di situasi saat ini isu merebak, terutama di saat media sosial, smartphone kita kelola tidak dengan smart people, jadi kita dulu belum cerdas mengelola handphone kita, berarti handphone kita yang lebih mempengaruhi diri kita. Bukan kita yang malah mengelola sosmed kita atau smartphone kita. Jadi, jalan kita, kompas kita harus jelas. Arah kita harus jelas dulu. Peta kita harus jelas dulu. Peta berpikir, peta berkata, dan peta untuk berbuat. Itu harus jelas. Kalau tidak seperti itu, yang istilah balinya niki ampura, kalau kita tidak tahu peta, maka mepete kita tidak akan pernah bisa. Jadi petanya harus dijelas. Maaf ini. Karena kalau tidak tahu peta, maka arah kita akan sesat. Ke jalan yang sesat. Kalau sudah jalan yang sesat diimbangi dengan ego, hujatan yang ada. Bukan cinta kasih. Itu keluar sudah dari zona beragama itu. Bisa katakan itu orang tidak beragama bahkan. Karena kita dilindungi soalnya dari segi negara, dharma negara kelawan dharma agama. Itu sudah diatur. Nah, yang pertama, bahwa catur marga ini hadir untuk memudahkan umat. Contoh, zaman dahulu yang tidak bisa memantra dengan bakti, misalkan tidak secanggih ini, cukup dengan berkarma saja. Apakah dengan berkarma mereka itu tidak berbakti? Jawabannya adalah berbakti. Karena semuanya diawali dari karma, berbuat. Nyakupang, karekalim, sembahyang, ngering merajan, tetapi masih pikirannya itu ada iri dengan tetangga sebelah, tenada gunanya ini nyakupang tangan, itu tak ada gunanya. Jadi harus perlu diseimbangkan. Tiang pun juga berbicara seperti ini atas dasar pengalaman, tidak hanya sastra saja, tapi juga swahtah pengalaman. Sastra, dados, margia sebagai salah satu kita bercermin di dalam diri kita,
Tetapi kalau kita berbuih dengan sastra, tapi tidak berbuih dari segi tindakan, kita tidak berbuih dengan tindakan yang nyata kita berbuat dari segi swastahnya, maka ya hidup kita hanya patah dari segi sastra saja. Tetapi tidak makatah yang kita didapatkan atau banyak yang kita dapatkan dari sastra, dari guru, tindakan kita, dan dari pengalaman kita. Marsha Dharma, pemirsa Bali TV dimanapun berada, jadi pertama yang perlu dikelola oleh Marsha Dharma di saat situasi begini, terutama saat isu radikalisme agama, isu menghujat ini muncul lagi ke permukaan, yang pertama dilakukan itu filter di dalam pikiran Idedani Serang Sami. Jadi pikiran ini kelola dengan baik, sedaya ngambil handphone gitu. Itu yang pertama. Solusi yang tiang tawarkan bisa pilih jika memang benar lurus margian. Kemudian yang kedua memang sosial handphone itu kadang juga ada dua versi. Ada yang saling membenturkan, ada yang memang membela satu pihak, ada juga berbagai oknum juga mencari mungkin tanda petik mencari panggung. Bisa saja, semua kepentingan ada. Tapi kita tidak menyalahkan oknum-oknum seperti itu karena sekarang sudah zamannya sudah cepat teknologi itu. Tapi Marsha Dharma jangan menghamba dengan teknologi. Terus kita memuja teknologi, jalan teknologi yang kita tempuh, tetapi kita mengabaikan yang namanya moral kita, etika kita, sikap kita, attitude kita, budi pekerti yang ditanamkan oleh guru-guru kita di TK itu, satwa tutur penglingsir di malu sebelum tidur itu diabaikan. Mungkin generasi zaman now ini belum mengerti apa itu tutur imaluan saat sebelum tidur itu turin nyatwo penglingsir ya sebelum tidur anaknya cucunya dulu itu ada muatan moralnya. Walaupun penglingsir di malu tidak mengetahui yang namanya gadget sekarang, tapi kita yang lebih canggih mengetahui gadget sekarang, sampun nyapo kadi aku gitu. Sudah egonya muncul, kemudian menepuk dada merasa paling benar gitu, padahal itu pembenaran kadang itu belum tentu itu seutuhnya benar itu. Kita malah mengabaikan yang dulu, yang anggap kita lebih bodoh dibandingkan diri kita yang sekarang gitu. Padahal kalau tidak ada yang zaman dulu, tidak ada yang sekarang. Jadi atite warte mana anagate nike pastika memargi sesuai dengan proses ruang dan waktu. Jadi yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang itu selalu berjalan. Kalau kita mau dihargai di zaman sekarang ini, untuk generasi yang berikutnya di masa yang akan datang kita dihargai di masa kini, maka lakukanlah hal yang baik dari sekarang untuk investasi karma. Investasi karma sekali lagi. Investasi karma itu menanam karma yang baik di jalan yang baik. Marsha Dharma yang berbahagia, Catur Marga Yoga ini ada di dalam salah satu sastra agama, yaitu tercantum di dalam Bhagavad Gita, juga tercantum di dalam ajaran Samkhya Yoga, dan juga diatur di dalam Saddarsana. Yang pertama yang dilakukan dalam Catur Marga Yoga ini adalah yoga Warti Nirodha. Jadi bagaimana mengelola pikiran yang baik. Makin ini menjadi PR kita masing-masing sebenarnya umat Dharma. Di saat isu seperti sekarang ini, di saat kita melakukan apapun, mengelola pikiran gitu ya. Pikiran. Berpikir saja itu yang baik, itu sudah berbakti, berkarma, berjenana, bahkan yoga dilaksanakan. Berpikir saja yang baik. Tapi sulit enggak? Sulit. Kenapa sulit? Karena memang membutuhkan pengendalian. Pengendalian itu diawali dari kenali diri sendiri. Kenali dan kendali gitu. Makanya kenali dan kendali diri sendiri. Kalau tidak bisa mengenali diri sendiri, maka bagaimana kita caranya mengendalikan diri sendiri kalau tidak mengenali diri sendiri? Pikiran pertama.
Banyak filosof-filosof, kemudian banyak dokter-dokter, profesor-profesor, mungkin leluhur-leluhur dulu mengajarkan ibarat tupai melompat, ibarat ini. Tapi yang poin penting kan, apakah sudah itu dilaksanakan atau tidak? Ini renungan lagi. Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Itu pertanyaan bagi pemirsa Bali TV, termasuk juga saya. Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Sejauh mana kita sudah melaksanakan itu atau belum? Itu berpikir yang baik gitu. Itu saja sebenarnya. Berpikir yang baik itu dulu. Nah, setelah bisa berpikir yang baik di Bhakti Marga itu, baru kita bisa mengucapkan sesuatu yang baik. Berpikir. Karena di Bhakti Marga ini ada bakta. Bakta itu mungkin istilah asing bagi Hindu di Bali, bakta. Seperti aliran-aliran yang sekarang itu hadir begitu dengan euforia. Bakta ini sebenarnya adalah pemuja. Kalau dia pemuja berarti makta ragana nih ke dirinya sendiri yang di bawah sebenarnya, begitu maksudnya. Dalam istilah Bali nih ke bakta. Makta, apa yang di bawah? Diri sendiri. Saya lahir di Bali, hidup di kalangan tradisi Bali, hidup di budaya Bali, berarti Hindu setia adalah Hindu Bali. Tahu dengan keadaan. Karena agama Hindu kita adalah agama di Bali itu sering disebut dengan agama Tirta, agama Yeh. Yeh lekad, Yeh ini itu agama Tirta namanya. Agama Tirta ini hadir untuk ngetisin, bukan malah kita baru diprovokasi sedikit langsung ini membara hati kita gitu. Sampun wenten nuenang nih ke. Kalau dia di jalur hukum silakan urus di jalur hukum. Kalau di kekeluargaan maafkan di jalur kekeluargaan gitu. Bahkan Tuhan tidak pernah marah karena Tuhan juga dihujat pun Tuhan pun biasa-biasa saja gitu. Hanya manusianya yang kadang kan kita juga tidak bisa mengontrol diri gitu. Inilah ujian untuk penguatan serada kita sebenarnya, umat Hindu dimanapun berada. Penguatan serada. Sekan diraga yakin napitan gitu sebenarnya. Niki ampun digoda, digegoda niki ampun wenten gitu. Jadi, apakah kita yakin dengan keyakinan kita? Apakah kita sudah tekun dalam belajar tentang apa yang telah diwarisi? Yang belajar tentang yang diwarisi saja belum sampai kita kelar sampai detik ini. Kalingke kita belajar dengan aliran-aliran yang lain-lain itu. Jadi yang diwariskan pengelisir kita saja belum kita tuntas. Ini contoh bakti. Merajan kita punya pelinggi taksu itu apa artinya? Kita punya pelinggi pajenengan apa artinya? Penungun karang apa artinya? Kemulan apa artinya? Klatkat itu apa artinya? Itu saja belum tuntas. Apalagi yang ngurusin agama orang lain. Itu tidak, kita memang diwariskan untuk disibukkan agama Hindu kita. Kenapa disibukkan? Karena diminta untuk berkarma yang lebih banyak itu dibandingkan berbicara yang lebih banyak. Memang diminta untuk berkarma, menggali dari aktivitas itu apa sebenarnya ilmu pengetahuan ini itu. Untuk menjadi lebih terampil, untuk menjadi lebih berilmu pengetahuan. Iki ampun sana tana dharma sentana utama dharma. Sana tana dharma itu meregenerasi dari generasi ke generasi. Baru kata ada Hindu itu. Ini yang selalu diemban agar kita menjadi bakta yang memang benar-benar baik di marga itu. Marga artinya jalan, sekali lagi, bukan marga klan, soroh atau wangsa, tidak. Marga artinya jalan di sini dalam konsep catur marga. Bakti marga yang pertama, bakta sebagai seorang pemuja ide Sang Hyang Widiwasa. Bakta tidak akan pernah binasa. Bakta tidak akan pernah binasa. Salah satu buku menyebutkan seperti itu dari penekun Tantra. Silakan kalau nanti bisa melihat salah satu buku, itu ada bakta tidak akan pernah binasa. Memang benar tidak akan pernah binasa selama bakta itu memang bersungguh-sungguh melaksanakan baktinya ke hadapan Sang Hyang Widiwasa. Jadi itu yang pertama, bakti marga. Bakta demun ragane suang-suang, ingetan deweke demun kinten. Barulah kita sedikit demi sedikit membuka diri untuk mengenali orang lain. Bijak sini dumun sebelum bijaksana. Bijak sini dumun. Sampun ke iraga nika memang telap dengan ajaran agama kita.
atau kita malah mapi-mapi dengan ajaran agama kita. Ini menjadi renungan sama-sama. Termasuk dari tiang pribadi. Kalau tiang bisa memponis, oh ini benar, oh ini pelih, itu salah. Karena bukan hukum. Kalau hukum baru memponis, ini benar, ini salah, harus adil. Tidak, karena agama hadir itu untuk cinta kasih dan keyakinan. Sekali lagi tiang sampaikan bahwa agama dimanapun itu, kepercayaan apapun itu, dia hadir hanya untuk keyakinan dan cinta kasih. Yang sampun lempas niki, keyakinan dalam ajaran agama Hindu kita mengajarkan serade, cinta kasih niki mengajarkan kita mengenai tatwa masi. Di kedua ini unsur ini sudah lepas sudah yang namanya agama. Karena agama itu artinya agem-ageman, pegangan. Ya, pegangan. Agama ini dalam istilah yang lebih akademis, istilah lebih tinggi, tidak, gam ini bergerak. Tidak bergerak berarti prinsip, punya prinsip. Itu artinya agama. Jadi teguh pendiriannya, kuat keyakinannya. Berarti kalau menghujat orang lain apakah cinta kasih? Tidak, berarti sudah keluar ajaran agama. Ini bakti, konsep berbakti. Konsep berbakti kita sangat banyak dari simbol. Ada upekara, apa artinya upekara? Di dalam upekara itu ada yang namanya hasil-hasil dari tangan kita. Upo yang artinya dekat, kara yang artinya tangan. Tangan ini dipakai untuk mendekatkan diri ke Sang Hyang Widiwasa dengan menciptakan simbol-simbol agama Hindu di Bali khususnya banyak. Galungan menggunakan budaya. Ini budaya ya, penjor itu adalah budaya. Budaya yang di dalamnya ada agama, di dalamnya ada tradisi. Sering tiang sampaikan bahwa agama Hindu di seluruh Nusantara itu adalah seperti pencar. Nah, seperti orang menjaring ikan. Semua ini kalau kita menjaring ikan, sekali kita lempar, sekali kita lempar, ketika ditarik sekali itu semua sampah ada, kemudian ikan dapat, udang dapat, semuanya dapat. Kalau mungkin kalau daerah-daerah pesisir kalau ada sampah itu semua itu maksudnya apa? Ajarannya satu, tetapi semua ini dirangkul, tradisi, adat, budaya di dalamnya itu kecil kelihatan sebenarnya apa komponen agamanya karena dia melebur di budaya, melebur di tradisi, melebur di adat, sehingga yang mana yang kita akan soroti kalau berbicara penjor dari segi apanya? Seninya, ya masuk budaya. Siwam, kesuciannya. Kalau kita soroti dari segi agama, kita tulus itu membuat penjor itu dengan ketulusan siwam. Satyam, kebenaran penjor, ada patram puspam palam toyam mimi bakti prayasati dalam Bhagavad Gita itu. Ada unsur pala bungkah, pala gantung, unsur daun, unsur buah itu ada. Jangan baru tidak mempersembahkan buah, tidak sesuai dengan Bhagavad Gita, tidak sesuai dengan bukan itu maksudnya. Penjor itu pun merupakan simbolis tertuang dalam ajaran Bhagavad Gita. Hanya saja kita saja yang tidak pernah menjamah sampai di sana, tidak pernah menelusuri ke dalam maksud-maksudnya itu. Jadi umat sedharma sebenarnya berbakti itu sangat sederhana. Jika memang berbakti itu kita bisa mengetahui bebaktan diri kita masing-masing. Atau dalam istilah Balinya bebaktan itu artinya aban-aban kita atau pegangan-pegangan kita, apa yang dibawa, itu yang perlu kita ketahui. Baru kita bisa menyebut diri itu titiang, gitu ya. Titiang hyang itu sangat dekat sekali. Titiang hyang betara, titiang hyang betara, titi jembatan, hyang betara itu. Jadi membuat jembatan, membuat jalan untuk menuju ke sana, itu maksudnya. Tiang itu dalam istilah Bali. Jadi penglingsir kita sudah lebih hebat dibandingkan diri kita yang baru-baru kemarin itu lahir jadi sarjana, magister, doktor, maupun profesor itu ya. Ataupun menjadi yang katakanlah menjadi orang-orang yang katakan sudah
mau mesaput putih, sarwo putih, mesarwo poleng dan seterusnya itu tiang pikir perlu belajar lebih banyak mengalami dibandingkan kita belajar hanya membaca buku saja begitu.